Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para jemaah hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala wa ana nafa'a bi dhikrin amin. Kemudian yang selanjutnya, dan janganlah engkau panjangkan angan-anganmu, nanti engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadah. Berkurang dan memanjang-manjangkan angan-angannya termasuk adalah tulul amal. Orang yang merasa seakan-akan niatnya itu hidup berterusan. Merasa lawas lagi hidup kejar. Jadi memulai beribadah oleh merasa kena lawas. Padahal demikian itu tertipu di orang tadi. Ini kadang mengetahui bahwasanya diri kita ini senantiasa diawasi oleh malaikat Allah yang bernama malaikat daripada Israel. Jadi malaikat Israel ini mengontrol terus dengan kita. Bahkan dikatakan dalam suatu hadis, malaikat Israel ini inna malakal mauta la yanjuru fi wujuhil ibadi kulla yawmin sab'ina nazratan. Jadi disebutkan dalam suatu hadis, sesungguhnya malakul maut, malaikat Israel bercerita. Malaikat maut Israel Allah. Nah, jadi malaikat Israel ini tadi memandang kepada wajah-wajah kita. Di rumah ini jangan corona adalah bujur juga. Memandang ke muka kita nih. Berapa kali dipandangnya ke muka kita nih? Yaumin syar'ina nazratan, 70 kali selama 24 jam. Jadi muka kita ini jangan berdan titihinya. Kalau dihitung-hitung 24 jam dibagi 70 kali itu kurang lebih ya 21 menit kurang lebih. Jadi kita sampai 12 menit titihinya. Orang jangan cabut hanya titihinya. Kalau kita kira ini, ini je pinalayo sudah ada. Kalau kita terasa jenang ini pinanang Tuhan ada, atau anom ada. Kalau sampai sudah masanya, maka dicabutnya roh kita. Dan malakul maut karena memandang mulu siapapun orangnya, kayak apapun kedudukannya, kayak apapun tingkah lakunya, ada urusannya. Takdir kita sudah ditentukan, sudah sampai masanya di mana. Tergantung kita aja anak menyiapkan diri kayak apa. Makanya ini harus kita nih. Ijadahaka, maka apabila nanti intinya tadi bukan hamba-hambanya belitihi ketawa. Ijadahaka abad ba'asa ilaihi yaqulu. Jadi ujar malakul maut ketika mati dengan kita mau mengangkat masih aja mau katakan ketawa. Ujar malakul maut apa? Ya ajabahu bu'istu ilaihi
la aqbida ruhahu. Jadi dia malakul mautnya aku nih tarasaan nih melihat tubuhannya nih. Aku yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencabut dengan roh Tuhannya, tapi kan ini masih aja nang mau bilang menggalakkan ketawa itu menangkur hingga kita nih kalau hari ini ada bapak nih ada bayi yang ketawa sampai tak kami itu kan yang itu nang bisa tahajud langsung tak ada orang itu hayalan lagi kebingat kebingat lagi tertawa nang tertawa nang itu tuh nang berbahaya nang kadang mereka itu cabut wah ya aku ada aku nih ujar malakul maut ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mencabut dengan roh mereka, tapi pinanya buahnya masih dalam keadaan bergembira padahal karena demikian tuh sudah diintai-intai oleh malakul maut terus. Jadi jangan sampai kita bersifat ingin tulul amal sajalah ketujuh bangan angan sehingga menunda-nunda dengan berbuat yang baik hingga menimbulkan suatu kemalasan. Bahkan hendaklah engkau pikirkan bahwa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu. Parah sebetulnya kita nih. Cuma terkadang kita nih tadi lengah. Kalau di dalam kitab Nasihat Dunia itu kita termasuk orang melalai. Nang kayak lalai itu, nang masuk orang melalai itu bahwasanya bila dinasihati itu manjul masuk sebelah kanan kalau sebelah kiri ya lah manjul pula keluarnya lewat lainnya mana manjul lah mantul tembus nih mantul ini mantul itu maksud jual banyak putih itu manjul tak orang memadai kayak ini yang sholatnya dapurnya. Nah, betul deh. Ya, tak boleh mau boleh kita minta ini berseorang. Tidak orang kata ya lah. Seorang menasihatinya bujur-bujur baik-baiknya mangsul. Diorang nampak sadar sudah lihat umur kada berbau. Umur kada berbaunya kita nampak jasidin marah aku juga aja. Kita harus umur juga jasidin. Aku harus makan menikah juga aja sih dia. Nanti jalan yang anjol ternyata pagi tarinya menyauti mangsoli. Nengarin mana tak? Padahal dikatakan barak kematian itu barak mana sebetulnya Nabi kita. Dan katakan di dalam hatimu jasidin apa? Mengatakan bersabarlah engkau hari ini, bahwasanya hari ini adalah mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Jadi kita bersabar, ingat tidak matinya. Hari ini kita, kalau mungkin kita subuh kita bisa mati, bisa juga. Tengah malam kita bisa mati, bisa juga. Jadi kadang-kadang menentukan arahnya kadang-kadang. Makanya disuruh kita beribadah ke amalan itu, kita tuh mencari kawan. Nah, saya kira kawan itu kita menyelamatkan dengan kita. Bagaimana dikatakan oleh Asy'atailah di sini ada kawan dapat kawan kita di dunia ini ada 3. Nah, 3 kawan. Yang pertama kawan kita nih nampak al-mal, harta. Siapapun orangnya kedudukannya kayak apapun pasti menginginkan berkawan dengan harta. Maka sehingga dengan harta itu tadi menimbulkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah terkadang dilengahkannya. Kenapa? Disebabkan kawannya dari sebabkan harta. Wanita menggampangkan meremehkan oleh lantaran membela kawan. Maka kita ini di dunia ini kan hendak mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya tidak mati mudahan husnul khatimah aja. Mudahan husnul khatimah. Itu gawiannya tiap hari itu kayak padahal biar kehikmat kita menggunakan husnul khatimah gawiannya uranya sembahyang pada umpamanya nih. Namun kata 7 pemainnya menyawayang gawian pemainnya. Tapi hendak husnul khatimah terus dan enggak. Kalau berkaya betul ya.
Ya, kalaupun kenapa sebutkan diwajibkan oleh Allah Ta'ala bujur-bujur dari makannya, sehingga menimbulkan bukannya husnul khatimah jadi yang su'ul khatimah. Nah kayak apa? Di antara orang su'ul khatimah itu diantaranya adalah at-tahawun 'anil shalah. Maka meremehkan, menggampangkan dengan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala mengenai sembahyang itu digampang-gampangkan. Itu salah satu di antaranya. Kayak anak husnul khatimah, nah wajibnya digampangkan kena ada aja. Ayo kena ada. Padahal Allah Ta'ala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, yang merasa beriman, jangan ajar Allah Ta'ala lantaran sebab harta, disebabkan lantaran anak, engkau dilalaikan daripada mengingat Allah. Gara-gara membela kawan si hartanya tadi, akhirnya nampak abang kalian sembahyang. Bila mana kita membela mati-matian dengan kawan kita dalam hartanya tadi, maka nampak ajar Allah Ta'ala mengatakan, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang memperbuat dengan demikian tadi, mereka itulah orang-orang yang khasir, orang-orang yang mendapatkan suatu kerugian. Nah, jadi rugi bijak. Jadi yang beriman dilihat di kawan lain. Kalau kita banyak mencari dan melalaikan yang kita menyatakan bagi dalam hati ini tadi, nampak gasan urusan akhirat, ada usus kesan dunia. Nah, maka selamat. Berapa banyak orang nambah amalannya itu dibatalkan oleh Allah Ta'ala disebabkan lantaran kenapa? Lantaran disebabkan dunia yang macam hartanya tadi. Umpamanya iyan nina mengawi sembahyang pokoknya sembahyang duha, niat tadi tujuan dunia, ada tujuan akhirat. Apa? Mudah-mudahan dibanyakkan rezeki dunia tuh batal kena pahala dia. Sebab nampak dibalas Allah dan dunia, ya dunia, anak dunia bang. Nah, palayaknya bang, ada bawa nosen di awal dari oleh niat kita lain, niat tadi. Bamalan banyak, bamalan yang lainnya. Kalau ingin aja bila mamalkan yang ini, supaya dia perjakian gini, banyak dapat umpamanya nih, segala macam usaha berhasil. Niatnya dunia, nih tadi. Maka amalan dari cukup memberi kesan dunianya aja. Sedangkan pada di akhiratnya batal jawaban terlibat dalam. Apa yang benar kita tadi? Gara-gara apa? Gara-gara bakawan dengan hartanya tadi, jangan sampai melalaikan kita dengan urusan akhirat. Maka melalaikan kita tadi dikatakan bahwasanya menimbulkan daripada kerugian yang kurang tadi itu benar menimbulkan penyesalan yang ada kesudahannya lagi. Jadi banyak benar-benar apa? Nomor dua apa lagi? Kawan nomor dua itu ada lain adalah keluarga. Ya sendiri. Bila mana kita baik membina keluarga, baik mengurusi keluarga, baik mendidik keluarga, itu dapat menyelamatkan dengan kita. Tapi bila mana keluarganya tadi kada kita bina, kada kita didik, apalagi agamanya ada kita jadi macam-macam mengaji biar aja bisa, ada yang berbapaknya yang penting bisa mencari duit. Nah ini cagaran dilakukan dengan hidup tuh. Nah ada orang kata ya lah, malah ini dia bisa mengaji dulunya yang penting bisa mencari duit. Sanang hatiku aja di dunia sanang semua kita. Nah sanang benar. Pada itu mengerjakan kita, maka kita harapkan tadi yang itu tadi. Ingatlah, harta yang kita cari tadi, keluarga yang kita banggakan, yang kita senangi tadi, ketika di akhir hayat kita meninggalkannya begitu saja pada bakalannya, membeda dengan kita. Artinya kalau mengumpat yang kita, mantara lubang benar, Kalau kita begini kata.
Nang sayang kita dengan anaknya tadi luar biasa sayangnya, tak ada menyasalih alhamdulillah, menyasalih untung benar, ini gitu juga. Amal tak kata ibaratnya tadi nama dosa deh, nah ya tadi tak. Kalau yang boleh ke rumah ini jaga keabutan lagi, nampak nang dicari warisan aja lagi. Ini kita bilang kita sayang, kita banggakan. Ulangnya sayang mana, biasanya. Pokoknya berharap dengan biarnya saya hidup sama mati, saya hidup sama mati. Ini kan tak sama mati dia. Bayar mati ya Allah, kalau empat duitnya buat segini. Ada apa kalau ada apa ya? Padahal benar ini kisahnya benar itu masih terus mana ada yang juga. Itu mana deh. Dan ingat angka 3, kawat angka 3 di 67. Nang setia dimanapun kita berada, maka ia senantiasa mengawali kita. Ada lain adalah amal-amal yang saleh. Bila mana kita mengingatkan kita turun pada malam hari ini, ingat jadian. Kalau kita nyatakan untuk mencari ridha Allah, ini kita bakalan mengawali kita di dalam kubur itu. Kenapa? Sebab ini termasuk daripada amal-amal saleh yang kita perbuat tadi. Cuma dengan niat tadi adalah untuk mencari ridha Allah. Yang kita nanggung untung benar tadi, sekecil apapun itu berharga bagi kita. Nah, jadi kita bujur-bujur disuruh bersabar. Makanya bersabarlah engkau hari ini, mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Disuruh bersabar. Karena beribadah ini biar sabar teman. Sembahyang tuh mau pada mau sampai ke mati. Kalau berdulakan karena berulak, untuk menjaga kita adalah, dan makanya disuruh bersabar. Ya Allah, kalau kata makan, ada di sisi kata makan, di sisi bini pemayan sabar ya Allah. Ya Allah, oh ini bini pemayan ya, sabar ya Allah. Bersabar, jadi disuruh bersabar. Gue kira bakalan mati juga ya lah, mati juga ya kalau ya lah, mati juga jadi presiden ya. Dan bersabarlah malam ini. Nah, jadi malam ini bersabar. Mungkin engkau akan mati pada besok pagi. Nah, jadi memang bujur. Sebab malaikat ini mengawasi terus sampai malaikat jadi kita nih. Jadi tidak jangan takjub. Hari ini lagi kita berkumpul besok kadang-kadang aja. Sidin makanya tadi dia berkumpulan di majelis. Ada subuh mandi biasa, kalau usah takajud, usah takajud yang dari. Sebab kita diberi waktu itu kurang lebih 21 menit saja. Anggap 20 lah, 21 itu harus meti dan waspada ada. Nah, jangan ada waspada tadi, yang tadi ada. Bila hendak musuh khatimah tadi, maka senantiasa apa-apa yang kira-kira menjadi bernilai ibadah dalam kita. Makanya kan ibadah kantor di dalam ilmu daripada ilmu hakikat itu kan ada kebenaran setiap nafas yang keluar masuk kita itu dijadikan ibadah. Maka disini ketika kita menarik Allah kita keluarkan Allah tarik Allah. Nah, lihat ingatan kan lainnya tinggal Allah punya. Ya lah, ya lah. Ada beginian dalam ngasih lama-lama. Ada berbicara gitu sih. Ini dari kisahnya. Jadi dia menurut sedih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Melihat beginian dalam ngas salah baca ya sedih. Ummailah, ummailah, ummailah jadi. Nah kan ingat begitu. Kita tahu kan. Dia merubah matahari nggak lihat kita. Nah, rasa timbul lalu rasa aja orang enggak rasa timbul lalu nafsu. Ada maksudnya. Karena mati tadi tidak datang pada masa yang tertentu dan dalam keadaan yang tertentu dan pada umurmu yang tertentu. Jadi kadang menentu akan cuma memberi isyarat saja dalam tentang tubuh kita.
Ada isyarat aja. Maka ya isyaratnya banyak. Makanya ketika Rasulullah menakuni dengan malaikat maut, wahai malaikat maut, sebelum engkau mencabut daripada roh mereka, adakah engkau sudah memberikan tanda-tanda bagi mereka? Kemudian malaikat maut banyak kemudahan, banyak tanda-tanda kemudahan nang kirim ke batang tubuhnya. Maka ya apa? Nah, di antaranya maka ya apa? Di antaranya nang tadi pandangarannya tadi hawas berbisik kejadiannya mendengar imbas sudah mulai tuha maka pada betul mendengar lagi nyaring jin. Nah, nyaring jin moha sedin makanya anak itu dikira tulahan saatnya kuitan pada nyaringnya mendengar sedin. Nah, baru masa anak mulia memandangkan kuitan tadi aja tuh kuliah sedih, ada ulang, napa pulang rambut, rambut yang dahulu hilang beulai, wah ini mencatat putih, iyalah putih, jangan anak mencacat, jadi pada iya pak, ditandai itu, ya dari belakang pelok pulang ini hilang pulang, nak awak, ini udah, ya mana, kamu lagi sama pelok iya lah. Nang tadi pulang sampai gigi nyaman bawa makan nanti ini lu cacat nanti benar ya rasanya gigi mau nanti benar sisi bertakuk lagi ini kan lagi bontal lagi ini kan lagi nambah mama habis sudah gigi ya lah belajar aja makai pasto ya dahulu ingat aja zaman 20-an mentah mulai orang bilang kurang apa ya di sini tak boleh wajahnya nampak tak boleh bukaan orang niat ada gigi lagi dah bis nah itu menyadarkan yang kita menyadarkan masalah begini itu ya lah ada urusannya mana ada resah lagi iya lah bu beginian kalau anaknya punya masih ada rasanya tuh masalah pasti tapi ya lah nah kayak bisa memperoleh enggak lah kalau memperoleh ulang ya ini bisa kan kajuan mau sekali pulang nah amun tadi ya tadi bang didatangkan dicontohkan supaya jadi ibarat enam pengumuman innalillahi wa inna lillahi nah itu kan ada mereka umur sekian umurnya sedih mesti jangan kurangnya aja ada urusan jangan bos lambat dia pulang begini ada urusan lagi nah ini ibarat juga tuh makanya dipadakannya umur tuh ada tertentu omong tertentu yang benar kita daripada bila lalakian banyak umurnya sampai 70 mati nah ibarat tuh 65 sedang kebaikan karma harta beriakatnya orang itu mati juga umpamanya beginian umpamanya 60 mana siap ini kata tentu nang panjang Allah diberikan isyarat oleh malaikat maut dengan tanda-tanda antara di batang tubuh kita nang anum diperlihatkan menjadi iktibar supaya menunjukkan bahwasanya umur itu ada menentu bila mana datangnya suatu kematian tergantung kita aja lagi kayak apa menyikapinya itu benar-benar lawan akhirnya sabar ya Allah jadi dipadahkan tadilah bahwasanya dalam keadaan yang tertentu dan pada umurmu yang tertentu tuh ada bila mana datang suatu kematian bab kematian itu pasti akan datang oleh itu bersiap-siap untuk daripada menghadapinya itu adalah satu kepastian
pula senang pasti akan kita jalani sebenarnya. Mau pada mau itu pasti. Tergantung kita aja lagi kayak apa untuk menyambut kedatangannya tadi. Dan bersiap-siaplah untuk menghadapinya. Itu adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Orang ni amat orang ni hendak dapat daripada kebahagiaan dunia tu apa yang dicita-citakannya pastinya cangkal je lah. Usahakannya kayak apapun jalannya. Itu goreng kita ni. Namun sekiranya hendak kena meninggal dalam keadaan husnul khatimah, apa yang dicangkali? Apa yang dihimati? Amun pada amaliyah ialah amaliyah amal saleh. Cuma ingat dari amal saleh tadi dipasang niat tadi apa? Supaya untuk mencari daripada ridha Allah. Yang tujuan urusan daripada dunia. Kita tak kali buang ke dunia ini jadinya. Ini tadi. Bukankah engkau memang sudah mengetahui bahwa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini? Barangkali umurmu hanya tinggal daripada satu hari atau hanya sekali bernapas saja lagi jasijin. Tak sehari kan, sekali bernapas lagi. Jadi nang hal demikian itu, nang kita khawatir akan itu bukannya nang khawatir nang matinya. Jangan, kita ini kan khawatirnya bukan matinya. Nang dia khawatir akan benar itu bagi orang mukmin dan ditakut-takut ini apa-apa nang kita gawi, amalan nang kita amalkan daripada nang baik-baik itu nang kita khawatirkan kalau amalan itu kita pada diterima Allah. Ini yang kita takut-takut benar. Kalau yang kita gawe itu dibatalkan Allah. Nah ini kita khawatir takutkan benar. Sebab bila mana itu terjadi, otomatis kita bakalan memberikan keselamatan dengan badan tubuh kita. Tidak sudah. Nah, maka dalam keselamatannya jadi ya mana saja tadi. Nah ini dia tadi nampak kawan yang berjujur setia dari hidup sampai mati. Jadi ini dari orangnya jangan bakawannya harta, jangan juga menikmati dengan keluarga. Itu hanya sebatas daripada kehidupan kita saja. Masalah daripada ketika kita masuk ke lubang kubur, maka kawan menghujur-hujur memberikan manfaat yang kita adalah yaitu amal-amal kebaikan kita. Begitulah hidupnya engkau menasihati dirimu di setiap hari. Karena jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu, bahwasanya mati itu dekat kepadamu, bahkan adalah engkau tadi memperhitungkan bahwa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi. Jadi bila kita ada badan kayak itu disini apa? Kita ini kita menghayal tak paus itu. Baik kita tuh memikirkan andai momennya apa ini? Diberi Allah ini baca sehari aja lagi. Nah kita kalau ibadah tak. Lalu kuatnya ibadah tak. Lalu pakai kayak kita baik pemandiran, baik kelakuan segala macam keutamaan itu kita. Tapi mau kita nang mandaikan bah, lawas lagi apa nih? Mau 50 tahun lagi ada apa nih? Nah ini tadi nang jadi tulur amal itu deh. Nang tulur amal ini membahayakan dengan amal kita sendiri. Ini membahayakan benar. Nah itu nama hati tujuan. Lalu engkau mau menyuruh daripada dirimu berbuat taat, sudah pasti dirimu tadi tidak akan patuh kepadamu. Jadi bila kita ni kalau lawasan kita membuat yang baik, ada membuat yang taat, malah warnanya ada sekali contoh kita ni biasa anak ni mulai halus orang kita. Cuma sewaktunya halus tadi kadang kita bina, kadang kita didik untuk berbuat taat. Ada mahi kita bawa ke masjid, ada mahi kita bawa biar pas sudah kenalnya, sudah kenal nih, bawa kita kalau
hatinya, rasa risihnya. Kenapa? Sebab itu ada menjadi tabiatnya, ada jadi kebiasaannya. Jadi hendak mau ubah kedudukannya, sebaiknya mau membuat taat karena itu dari tangan deh. Oleh kenapa tadi? Kalalayan kita tadi, bang tadi. Hendak banget dengan yang baik tadi, nanti berbuat tadi, ada mulai dari harusnya. Maka didikan kita tadi mungkin alih benar. Kita mengusahakan supaya dia menjadi apa yang kita hadapi tadi. Nah itu boleh betul tubuh kita nih menanjak di ulah bisa nang kada lebih baik. Anak malu membuat taat tuh alih benar. Nyata di waktu oler benar. Mohon maaf andai kata umpamanya nih, walaupun ini di rumah langgar umpamanya, atau di rumah nih masjid, biar lagi orang sing nyaringan mek tuh makanya kata hatinya. Nah ini tadi sangat gerak hatinya. Oleh kenapa tadi? Oleh kebanyakan nang ada baiknya daripada nang baiknya, makanya kali benar manggarak ini tadi. Lagi bujur-bujurnya diusahakan bujur-bujur. Makanya dibayangkan tadi anda segalanya melihat mana ini mati ya benar kadang kali bagaimana nasibku. Nah, jadi demikian tadi sudah pasti dirimu tadi tidak akan patuh kepadamu dan pasti tidak akan menolak daripada nasihatmu dan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. Nah, jadi nggak benar aku benar. Maka paksakanlah dirimu tadi untuk mengerjakan ketaatan. Niscaya engkau akan bergembira ketika engkau mati nanti dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahannya. Jadi beribadah itu dipaksa, jangan dilihatkan. Tetapi jika engkau suka menangguhkan ketaatan dan tidak mengambil peduli dalam daripada masalah ini, pasti engkau akan menyesal karena kematian akan datang menemuimu pada masa yang tidak disangka-sangka. Ketika itu engkau pasti akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada kesudahannya. Dan hendaklah engkau selalu mengingati satu daripada pepatah Arab. Apa dia pepatah Arab mengatakan wa inda salahi yuhmadul qawmu surra, yang artinya dan di waktu pagi akan dipuji daripada kumpulan yang telah berjaya berjalan pada waktu malam. Nah kayak apa maksudnya? Bila orang ini beribadah ini pada dulu itu mau makan kita lalunya. Ya ini itu kan udah lembat. Jadi maksud pepatah Arab ini dipadahkan di sinilah kumpulan yang berjaya itu nang berjalan di waktu malam. Jadi bila orang berjalan waktu malam, ibarat menuju suatu tujuan itu terdahulu kita datang ketimbang orang pulang pagi. Kita banyak nak belajar. Kita berdahulu malam-malam dari pulang datang sana pagi sampai orang yang mulai pagi. Nah kita terdahulu ya Allah. Jadi orang yang berjalan tadi, berjalan malam tadi, mereka itu akan sampai daripada ketujuan di awal daripada pagi. Itu di bawah sana. Pot-potnya di bawah saja. Nah, lain hanya dengan daripada kumpulan orang yang tidur saja pada waktu malam, kemudian mereka masih jauh ketinggalan di belakang. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan yang berjaya, yang memungkinkan daripada masa mereka tadi dengan bijak. Nah, manakala kumpulan yang kedua itu adalah kumpulan yang akan mengalami satu kerugian dan penyesalan. Artinya terdahulu orang biar aja lambat, santai dia orang.
Ada nih cepat-cepat atau lambat juga. Nah, oleh kenapa tadi? Sebab lantaran ulul amal. Tadi itu banyakkan karangan. Dan apabila engkau sudah mati, barulah segala apa yang aku sebutkan ini menjadi suatu kenyataan seperti firman Allah, wala ta'lamuna nada'u ba'da in. Nah, maksudnya adalah dan selagi akan kamu ketahui kebenaran apa yang telah dikabarkan kepadamu pada suatu masa yang kelak. Artinya kena masa itu kan bila mana kita sudah masuk dalam kubur, kita tahu kebenarannya. Di dunia ini masih kau berhindar kita, mau tidak masuk ke dalam lubang itu awal lagi sudah. Nah, ada orang publik, dan publik iya aku pada awal. Makanya di kisah itu kan banyak orang tuh nabi minta dan ya Allah ya Rabbi, awal publik satu umat, barang ada anak bersedekah, ada anak majelis ilmu, satu umat barang menambahi, kenapa menyesalnya? Karena awal lagi sudah jauh taala, banyak sudah memberikan waktu, anak-anak yang digunakan. Kita punya penyesalan, sudah tahunya kebenarannya hanya dengan al-mubrik, cuma ada kesempatan lagi tugas dan tadi. Kemudian setelah kami selesai menyebutkan susunan daripada wiridmu ini, maka akan kami sebutkan pula kaifiyat itu cara lah untuk engkau sembahyang, untuk berpuasa, dan adab-adabnya, dan adab-adab sembahyang berjamaah, serta adab-adab sembahyang Jumat. Wallahu a'lam. Ini yang disampaikan untuk berbeda umat kita semua. Termasuk kesepakatan dan muamalah sekolah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.